Kalau saya kemampuan yang amat terbatas ya. Dalam kisah pewayangan kita mengenal tokoh Semar. Semar ini misterius. Namanya juga kan Ismoyo ya, Maya. Beda dengan saudaranya Betoro atau Manikmoyo. Di luar, Manikmoyo kelihatan hebat, memukau ya. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding dengan Semar. Sebenarnya ya, kisah menyangkut rasa dan rasa melampaui logika. Benar atau tidak sebuah kisah bukanlah hal terpenting. Tapi dibalik itu, apakah kita bisa menarik pelajaran berharga dari kisah pewayangan? Nah, dalam diri Semar terkandung banyak pelajaran. Kalau dia sudah menggugat, gak ada yang berani melawan. Semar marah, Semar menggugat ini artinya rakyat yang marah. Timbulnya kemarahan rakyat, ya. Kemarahan orang kecil ya. Meski sebenarnya Semar sendiri bukan kalangan kecil, dia kalangan langit dari Kahyangan. Ini istimewanya gambaran penokohan yang dilekatkan kepada Semar oleh para wali. Racikan bagaimana para wali dulu membuat orang tertarik kepada dakwahnya dengan wayang. Ada 3 ajaran Semar yang terkenal, banyak dipakai slogan atau dikutip oleh para pemberi nasihat. Yang pertama, ojo dumeh atau jangan mentang-mentang. Yang kedua, eling atau ingat. Dan yang ketiga, waspodo atau hati-hati. Nah, pertama, ojo dumeh atau jangan mentang-mentang ya. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang cantik atau ganteng, mentang-mentang miskin. Ada ya orang mentang-mentang miskin. Mentang-mentang bodoh, gak mau belajar, atau mau dirampas kemerdekaannya. Ya, mentang-mentang pinter, mentang-mentang tahu, mentang-mentang berilmu, mentang-mentang taat menjalankan syariat, mentang-mentang banyak memberi, mentang-mentang hobi meminta. Kan ada orang yang suka meminta tapi giliran dia punya sesuatu nggak mau berbagi, ya kan? Nah, kenapa harus menghindari mentang-mentang? Supaya nantinya kita terhindar dari ucapan dan perilaku negatif. Selanjutnya, eling atau ingat. Ingat kepada karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya. Selalu ingat pada kesalahan kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Lalu meminta ampunan kepada Tuhan atau meminta maaf jika berhubungan dengan sesama manusia. Ingat di sini maksudnya bukan hanya mengingat-ingat, tetapi maknanya bahwa kita seharusnya menyadari akan keadaan diri sendiri, keadaan orang-orang di kiri kanan. Ingat pada hakikat hidup, dan tentu saja ingat kepada Tuhan. Orang yang senantiasa berusaha eling akan tercermin dalam budi pekertinya yang luhur. Selanjutnya yang ketiga adalah waspodo atau hati-hati. Berhati-hati dalam semua ucapan dan tingkah laku. Siapa tahu akan berakibat menyakiti orang lain. Siapa tahu sikap kita tidak sesuai dengan norma-norma. Waspodo tidak hanya bermakna berhati-hati, tetapi juga bisa diartikan bahwa manusia seharusnya teliti pada hidupnya. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Apa yang pantas dan tidak pantas untuk diucapkan atau dilakukan. Kehati-hatian ini nantinya melahirkan ketepatan dalam memutuskan sesuatu. 3 poin ini juga pada akhirnya akan menciptakan pribadi yang bisa merasa, bukan merasa bisa, toleran, tenggang rasa, dan bisa membaktikan dirinya kepada Tuhan sesuai kapasitasnya masing-masing. Bukan saja memberi tuntunan bagaimana menciptakan harmonisasi atau kebahagiaan untuk tiap-tiap pribadi. 3 ajaran ini juga akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang harmonis.